Salah satu yang memang membuat kita bisa merasa terjamin, kita harus lakukan satu hal yang Alkitab ajarkan kepada kita, yaitu tunduk. Wah, ini nggak mudah ini. Tunduk. Jangan, kadang-kadang kita bilang enak aja tunduk-tunduk. Lebih baik nanduk. Ya, kata lawan tunduk adalah nanduk. Jadi kata tunduk ini sangat penting diajarkan oleh Alkitab. Karena ini membuat kita bagaimana tunduk itu membuat kita bisa naik bersama Tuhan. Karena yang perlu lakukan, kenapa kita perlu lakukan tunduk? Karena kita sedang matikan ego kita nih. Dan kesombongan kita nih. Ini nggak mudah. Contoh yang sederhana lah yang sehari-hari kalau misalnya di jalanan gitulah, udah lawan arah, ditegur marah-marah lagi. Artinya apa? Karena dia nggak tunduk. Kita kesel sama orang-orang kayak gini. Kalau di medsos kita lihat ini, ini kurang ajar nih orang ini, nggak bisa. Apalagi kalau misalnya ada anak-anak SMA atau anak-anak yang perguruan tinggi yang berantem yang nggak ini masuk di medsos terkenal, langsung perusahaan-perusahaan blacklist. Kenapa? Karena nggak tunduk. Tunduk itu penting juga untuk masa depan kita. Jadi karir kita akan naik karena mau tunduk. Nah itu sebabnya saya harus melihat gini saudara. Tuhan akan berikan kita kepercayaan yang sangat besar kalau kita belajar tunduk. Nah misalnya istri tunduk kepada Iwan batuk ini ada tanda-tanda ini. Son, ada konidin nggak Son? Istri tunduk kepada suami. Kenapa istri perlu tunduk kepada suami? Karena suami membuat perlindungan. Walaupun kesel, jengkel, tapi kan yang merasa dilindungi. Nah itu contoh. Karyawan tunduk kepada bos. Sedikit-sedikit bos yang suruh. Enak aja nih. Nah, tapi sebenarnya itu tunduk. Kenapa tunduk? Bukan apa-apa, karena supaya kita bisa belajar membuat kita ngerti. Oh ya, saya harus belajar, ada sesuatu yang harus dikoreksi dalam hati kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 15. Ada tujuan tunduk ini sangat penting bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 15. 1 Petrus 2 ayat 13 dan 15 sampai dengan 15. Baik, saya akan bacakan. Tunduklah karena Allah. Tunduk itu bukan karena kita terpaksa, tapi karena siapa? Karena Tuhan Allah. Kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi tunduk karena Allah. Kita tunduk karena Tuhan, karena kita tahu ada Tuhan yang menyuruhnya. Kita belajar tunduk. Nah, ayat 15, sebab inilah kehendak Allah. Yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi tunduk ini penting untuk kita tahu bahwa ini kehendak Tuhan. Tapi kita akan lihat satu contoh, nanti kita akan belajar bagaimana karir dia, orang ini bisa naik nanjak. Walaupun dalam situasi yang tidak mudah, walaupun dalam situasi yang memang berat bagi dia untuk menghadapi proses itu, tapi pada waktu dia belajar tunduk dalam berbagai musim, dia bisa ngerti, oh ini rencana Tuhan. Jadi kita tunduk itu bukan karena kita jadi anggap bodoh, artinya kita sudah ditaklukkan, bukan. Karena sebenarnya kita sedang menaklukkan ego kita, kesombongan kita ini. Karena ini yang membuat kita susah untuk berkembang. Kenapa? Karena ada ego dan kesombongan yang luar biasa. Enak aja loh, nggak bisa kayak gini. Belajar tunduk
sesuatu yang memang kita butuhkan. Nah, kita ingin belajar dari satu tokoh yang luar biasa sehingga dia bisa nanjak karena dia belajar tunduk, yaitu Yusuf dari Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 6 bagian A. Nah, saya akan bacakan ya saudara, dari ayat 1 dulu. Kenapa kita bisa harus belajar dari Yusuf? Hal yang pertama yang kita lihat di dalam ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi kalau kita belajar tunduk, kita nunduk itu bukan karena menurut setiap sampai seumur hidup kita, enggak. Ada masa-masanya. Ada masa-masanya. Kalau anak-anak tunduk sama orang tua sampai dia menikah. Kalau di Eropa sampai umur 18 tahun anak-anak boleh bebas. Tapi kalau di Indonesia anak-anak sampai menikah dia akhirnya belajar. Seorang anak perempuan waktu dia menikah dia harus tunduk kepada suaminya. Sebelumnya dia tunduk kepada orang tuanya. Itu prosesnya. Jadi setiap tunduk itu ada masanya. Istri kepada suami tunduk selama dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, istri harus tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita tunduk itu ada prosesnya. Yusuf awalnya tunduk kepada Yakub. Waktu dia dijual ke orang-orang Ismail itu, dia harus tunduk kepada orang-orang Ismail karena dia sudah jadi budak. Waktu sampai di Mesir, Potifar memberi dia dari tangan orang Ismail, dia harus tunduk kepada Potifar. Itu sebabnya segala sesuatu kita ada masanya. Itu sebabnya kita perlu belajar tunduk. Makanya ini orang tua kalau menikahkan anak sudah menikah, jangan ingat lu dulu ini sama gue waktu masih anak, masih dalam naungan gue lu begini, tunduk semua. Sekarang sedikit-sedikit dengar suami, kita harus relakan. Dia harus bisa mendengar perintah dari suami. Juga jangan kita bilangnya sama anak-anak perempuan kita, suami lu bagaimana sih? Waduh, itu bisa sakit hati istrinya. Karena bagaimanapun juga naungannya pada suami. Demikianlah hidup kita. Segala sesuatu kalau kita tunduk, ada masanya. Justru pada masanya seperti ini, kita harus alami bahwa musimnya apa nih saat ini yang kita alami saat ini. Waktu kita di sekolahan, kita tunduk sama guru. Makanya anak-anak yang dari Nasren tahu. Dipukul ya. Iya. Sabit pakai kapur ya. Kayak bersyukur waktu itu belum ada phone. Belum ada di video kan. Ya. Waktu lulus sekolah, ya dia udah berubah. Harus tunduk pada orang yang lebih lain lagi. Itu sebabnya tunduk itu ada masa-masanya.
Hidup kita ini ada masa-masanya, saudara. Dan ini yang kita harus bisa mengerti. Kita harus bisa beradaptasi dengan masa-masa yang kita sedang lewati saat ini. Saat ini. Nah, saya rindu, kenapa saya sampaikan firman Tuhan ini, saya rindu supaya kita ini boleh siap mengalami promosi dari Tuhan. Seperti Yusuf ini. Dia dari Yakub, dia sudah dihormati sama Yakub. Karena dia memang tunduk pada Yakub. Tapi begitu dia dijual ke orang-orang Ismail, dia sangat terpukul sekali. Dia nggak siap dengan perubahan yang sangat cepat. Dia berpikir, apa salah saya mengalami seperti ini? Dia sudah tunduk pada Yakub. Dia sudah merasakan bahwa dia bisa lebih enjoy lagi. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan tahu yang terbaik bagi Yusuf. Seandainya Yusuf terus menerus di bawah naungan daripada Yakub, kira-kira apa yang terjadi? Pasti mereka nanti orang-orang Israel itu pasti kelaparan. Tapi Tuhan tahu. Kadang-kadang kita harus mengerti, saudara, musim-musim yang Tuhan pimpin. Kita nggak ngerti betul. Kita nggak tahu kenapa Tuhan, apa maksud Tuhan ini. Kok seperti ini? Kok Tuhan nggak cegah? Kok Tuhan nggak bela? Ini yang dialami oleh Yusuf. Tapi kalau misalnya Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi kalau saudara-saudara mengalami masa-masa yang tidak mudah, pertanyaan-pertanyaan saudara, sebenarnya Tuhan, saudara bisa jawab, sebenarnya Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya. Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya. Jadi masa-masa yang kita lewati itu adalah masa-masa di mana Tuhan sedang membuat kita promosi. Dengan orang tua ini, orang-orang senior. Ngapain saya dipromosi-promosi lagi ya? Betul ya, Bu Kepala ya. Ngapain udah tua? Capek. Udah cukup ginilah. Tapi sebenarnya selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan kita dipromosi. Nah, bukan orang muda aja yang dipromosi, tapi orang tua pun juga bisa dipromosi. Nah, ini kita belajar, saudara. Jadi ada masa-masa yang kita sedang lewati. Jadi kalau kita sedang mengalami masa yang paling sulit dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita dalam musim-musim baru. Ini yang kita senangkan, bahwa Tuhan sedang membuat kita promosi. Yang kedua, yang kita belajar di sini, dalam ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, yang kedua di sini yang kita belajar. Waktu kita tunduk, kita juga harus tahu kenapa kita tunduk. Karena kita merasakan ada ekosistem. Ekosistem itu ruang lingkup kerja yang baik. Ruangan kita, lingkungan kita yang baik, yang bisa mendukung kita lebih baik lagi. Yusuf, waktu dia lihat rumah Potifar, waktu dia di halaman, waktu awalnya dia berada di halaman, itu banyak berhala-berhala. Banyak patung-patung, banyak hal-hal yang aneh yang nggak ada dalam rumah Yakub. Tapi pada waktu itu dia harus tahu, oh iya, saya harus tunduk pada Potifar, majikan saya yang sudah membeli saya, menebus saya. Dan saya ada dalam rumah Potifar, saya harus tunduk. Tapi dia mengerti ekosistem. Sehingga dia tahu, oh kalau kayak gitu, saya harus bekerja sebaik-baiknya. Apa saja yang dikasih tugas ke saya harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau Potifar suruh sesuatu yang mengerjakan sesuatu, saya harus bisa berikan yang lebih baik lagi. Dan ini sesuatu yang Yusuf lakukan. Yaitu orang yang tunduk kepada bosnya, kepada otoritasnya, dia akan melakukan tugasnya lebih baik lagi.
Sebenarnya kita perlu ada tahu ekosistem. Kita perlu kerjakan, perlu ciptakan ekosistem. Ekosistem kerja. Ekosistem ini gini, saudara. Saya merasa nyaman kalau ada di sini nih. Kenapa? Karena orang-orangnya baik, orang-orangnya enak, diajak ngobrol. Tapi bukan hanya cukup di situ, saudara. Tapi kita harus berpikir, apa sih yang saya harus kerjakan dalam lingkungan seperti ini sehingga saya bisa lebih baik lagi, lingkungan saya bisa lebih baik lagi. Itulah sebabnya kita tunduk dalam lingkungan itu. Nah, saya ambil contoh yang mudah dimengerti, yang mudah bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya saya perhatikan ini, setiap sebelum jam 10, kira-kira jam 9.15 sampai jam 10, biasanya ibu-ibu senior itu ada di bawah. Para guru-guru GA di atas. Tapi saya perhatikan, mereka ngobrol-ngobrol di bawah memang ada, bukan gosip ya, sharing-sharing pengalaman hidup, berbagi gitulah. Tapi pada waktu diajak, ayo bagaimana bikin baby packing, wah semangat mereka. Kenapa? Karena sudah ada ekosistem, ruang lingkup yang membuat saling mendukung. Ini perlu sesuatu yang kita lihat positif. Dimulainya dari mana? Sebelum ibadah ngobrol dulu di bawah. Waktu ngobrol itu kan bisa ada ini ya, apa ya? Oh ini cocok nih dengan saya ini, oh bisa diajak kerjasama ini bisa ini. Nah ini bagus, sehingga bisa buat sesuatu yang lebih baik lagi. Itu sebenarnya kalau kita punya ekosistem, kita buat ekosistem yang baik, itu akan menolong kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Ini bukan masalah dapat untung besarnya ya, tapi masalahnya bisa lebih bergairah lagi. Nah, untuk keluarga-keluarga muda nih, kalau lagi suka makan-makan bersama, apa sih bukan hanya makan-makannya nih, yang enak nih, makan kelapa, iya nye. Saya nggak bilang Marson tuh. Tapi ada sesuatu sih setelah ini, apa sih yang kita bisa buat bersama? Yang kita mau bisa buat sesuatu yang, apa sih yang kita bisa buat ini? Karena apa? Karena dengan demikian kita sudah punya komunitas, punya tim yang kita bisa bangun bersama. Tim musik tiap minggu latihan pagi, ini bagus. Tapi setelah itu apa sih tindak lanjutnya nih? Apa yang kita bisa buat bersama nih untuk kedepannya nih? Kita bisa sharing-sharing, bisa cocok, bisa lebih gampang lagi. Nah, dalam kerja tim ini kita bisa tahu apa sih yang harus kita buat. Yusuf tahu ada ekosistemnya yang baik yang bisa menunjang dia, makanya dia harus punya sikap positif juga, harus tunduk kepada Potifar, tunduk kepada orang-orang di bawah Potifar, sehingga dia bisa lebih berkembang lagi. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, maksud saya gini saudara, waktu kita lihat ini ada komunitas yang baik, yang sehat, kita buat sesuatu sih, supaya kita bisa alami penyertaan Tuhan. Sehingga kita merasa nggak kosong. Nggak merasa gini-gini aja, ngobrol-ngobrol aja, hanya yang nggak ada ngobrol-ngobrol yang nggak ada artinya, nggak ada tujuannya. Tapi kita harus buat. Setelah ini apa sih yang kita buat? Supaya apa? Kita ngalami penyertaan Tuhan. Saya belajar ini, kenapa saya bilang ekosistem? Saya belajar di luar, saudara. Bukan ini ya, saya belajar di luar bagaimana ada ekosistem yang dibangun dari entrepreneur yang pengusaha mikro, makro sampai multinasional. Oh, ini mesti ada ekosistemnya yang saling bahu membahu, yang saling menguatkan. Oh, ini caranya nih. Oh, ini nih. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang mereka buat, tapi dalam pertemuan rutin itu bukan hanya sekedar ngomong-ngomong aja, tapi ada sesuatu yang apa sih yang dibangun bersama,
saling menguatkan dalam hal-hal apa yang harus dilakukan. Saya makin ngerti, oh ini ininya. Nah, kita sudah ada dalam kekeluargaan di dalam gereja kita ini. Merasa kayak ada keluarga lah. Keluarga kedua lah, rumah kedua. Tapi kalau seperti ini, masa hanya bilang rumah kedua saja, kalau kita nggak menghasilkan sesuatu yang nyata, yang sehingga orang lain bisa lihat Tuhan menyertai kita. Mari kita lihat sini. Waktu ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil apa saja yang dia kerjakannya. Itu waktu Yusuf menjadi budak di luar rumah. Yusuf hanya ada di apa ya, kalau orang dulu bilang dormitory lah. Jadi ya mesnya lah untuk budak-budak yang kerja di kebun, yang kerja kasar di kebun. Tapi pada waktu dia berhasil terus, Potifar lihat, wah ini orang berhasil, cocok dia ada dalam rumahnya, ngurus di rumahnya. Pada waktu di rumahnya, Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Sekarang mari kita bisa belajar. Kalau kita komunitas kita nih, gereja ini sebagai keluarga kedua, rumah kedua, kita buat sesuatu yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Sehingga orang luar lihat Tuhan menyertai kita. Bukan kita bilang, wah happy loh saya punya teman-teman di gereja nih, bisa ajak ngobrol, bisa ini, bisa sama-sama. Oh nggak cukup di situ saudara. Sampai orang luar lihat Tuhan menyertai kita karena ada hal-hal yang kita bisa kerjakan bersama. Tapi kalau kita pikir, aduh ini hidup ini susah, nggak bisa buat apa-apa, aduh ngeluh terus. Orang luar nggak bisa lihat kita, Tuhan menyertai kita. Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan karena Yusuf berhasil. Dia melakukan segala sesuatu dengan baik dan dia bisa alami penyertaan Tuhan. Bukankah Tuhan mau juga menyertai anak-anaknya pada situasi dunia yang sedang goncang seperti ini? Saudara jangan berpikir seolah-olah Tuhan nggak mampu menggerakkan orang-orang. Tuhan kok kenapa nggak membuat aman di dunia ini? Kok kacau semua? Kok semuanya serba tidak pasti? Tapi sebenarnya yang Tuhan sedang siapkan saat ini, bagaimana anak-anakku nih, orang-orang yang percaya kepadaku, orang-orang yang bersandar kepadaku, aku mau siapkan mereka ini. Itu sebabnya kita bisa melihat Tuhan mau kita menghasilkan sesuatu yang berguna. Jadi kalau kita ini keluarga kedua, rumah kedua, mari kita buat sesuatu. Saya perhatikan kayak ibu-ibu ini, Ibu Andi sama Ibu Tim, siap bikin panggang bebek, makin ada ide-ide baru. Buat apa? Wah, ini bersyukur. Kenapa? Karena tidak diam, hanya kumpul di hari Minggu saja, tapi ada yang dibuat. Ayo yang lain juga, saya dorong. Apa sih yang kita bisa buat? Dengan demikian kita bisa rasakan ada ekosistem yang baik yang kita bisa bangun. Kami belajar terus di luar itu bagaimana membuat bangun ekosistem, kerja tim yang baik untuk bisa mencapai yang lebih luas lagi, bisa mencapai hal yang lebih baik lagi. Yang ketiga, yang kita perhatikan di sini, kalau kita tunduk kepada orang di otoritas kita, nanti orang yang otoritas kita di atas mempercayakan penuh kepada kita, sehingga dia juga tunduk kepada kita. Mari kita lihat dalam ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf dikatakan apa? Diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ini saudara, Yusuf dikasih tanggung jawab lebih besar lagi. Udah berhasil dikasih tanggung jawab lebih besar lagi. Sampai seluruh rumah Potifar diberikan kekuasaan
kepada Yusuf. Ini kenapa? Karena Yusuf belajar tunduk. Memang belajar tunduk itu nggak mudah, saudara. Nah, akhirnya bisa mengeluh gini, sedikit-sedikit saya. Beban kepada saya semua. Yusuf lakukan itu dengan segenap hati. Yusuf tahu bahwa ini dia harus lakukan. Sehingga dia diberikan kekuasaan yang besar. Sejak ia memberikan kuasa atas dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya. Baik di rumah maupun yang di ladang. Ini luar biasa. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati. Dikasih tugas lebih besar lagi, jangan ngeluh. Bersyukur. Sampai orang itu betul-betul berikan kepercayaan kepada kita. Pada waktu dia berikan kepercayaan kita penuh, orang itu akhirnya tunduk kepada kita juga, saudara. Kenapa? Karena dia percayakan. Apa yang ada yang di tangan kita, pasti kita kerjakan dengan baik. Ini sayang loh, saudara. Beda dengan orang-orang di Indonesia ini. Makanya dalam perusahaan itu banyak pengawas, supervisor. Kenapa? Karena suka dilihatin dulu. Orang ini kerjakan, dilihatin lagi. Jadi biayanya lebih besar lagi. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab yang besar, oh justru kita yang diberikan tanggung jawab. Kita diberikan tanggung jawab lagi. Memang untuk orang-orang muda kayak gini nih memang gak mudah, saudara. Kami tahun 90-an. Kami cuma dapat gaji 2 orang 300.000. Dikasih tanggung jawab besar sekali. Udah masuk kantor sampai jam 3, jam 4. Setelah itu jam 5 saya harus ikut rapat lagi. Sampai jam 10. Jam 10 saya harus ketik notulen lagi. Wah, kadang-kadang capek. Tapi itu tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab. Pada waktu kita dikasih tanggung jawab, memang seperti beban. Tapi sebenarnya itu kepercayaan. Kalau kita tidak mengeluh, kita tahu bahwa ini kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang membuat kita juga akan dipercayakan oleh Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita pegang saat ini. Saudara jangan bayangkan kita ini hanya terkurung dengan 4,5, 5 kali 15. Ruang lingkup kita cuma ini 3 lantai. Jangan pikirkan itu. Tapi kalau kita setia dengan hal seperti ini dan kita lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, mata Tuhan tertuju kepada kita dan Tuhan akan percayakan di luar ini hal-hal yang jauh lebih besar. Saya berdoa supaya kita ini jangan terkurung hanya dalam 5 kali 15 ini. Tapi kita boleh lihat apa sih yang Tuhan akan percayakan kepada kita, hal-hal yang akan terjadi di atas dunia ini. Dan Tuhan mau percayakan ke tangan kita. Banyak orang yang akan Tuhan percayakan ke tangan kita. Banyak nasib orang lain juga yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Asal apa? Kita belajar tunduk. Kita tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam musim-musim kita, Tuhan berikan kepada kita. Kita coba ciptakan ekosistem yang baik. Cara kerja yang baik, ekosistem dalam lingkungan kita ini. Kalau lingkungan kita ini baik, kita coba bangun bersama-sama. Ada sesuatu yang kita bisa buat bersama. Untuk ke depan ini bagaimana? Untuk ke depan ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dan yang ketiga, kita jangan pernah mengeluh kalau dikasih tanggung jawab yang lebih banyak lagi. Jangan pernah mengeluh. Justru semakin kita mengeluh, kita nggak diberikan tanggung jawab lagi. Itu suatu hukuman sebenarnya. Kalau kita nggak dikasih tanggung jawab lagi sama otoritas kita di atas,
itu sebenarnya sebagai hukuman. Tapi kalau kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, itu berarti kepercayaan itu sangat mahal. Kepercayaan itu mahal, saudara. Sebenarnya kepercayaan itu bukan dari pikiran bos kita, atasan kita. Tapi kepercayaan itu karena dari hati orang di atas kita mengasihi kita. Saya ulangi, kepercayaan yang diberikan kepada kita bukan karena pikiran dari pimpinan kita, otoritas kita. Tapi sebenarnya kepercayaan itu dari hati orang yang mengasihi kita. Dan sebabnya kita belajar terus menerus. Kalau dikasih kepercayaan, terima itu dengan baik. Sehingga yang kita lihat di sini yang berikutnya dalam ayat 6 bagian A, ayat 6 bagian A. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Jadi Potifar pun juga akhirnya jadi tunduk kepada Yusuf. Potifar juga menghormati Yusuf. Kalau kita mau dihargai sama bos kita, biarlah kita lakukan ini, tunduk. Buat ekosistem yang baik di kantor kita, tempat kita kerja. Kita lakukan itu dengan segenap hati. Tuhan akan menolong kita. Sehingga kita mulai belajar tunduk. Situasi dunia bagaimanapun juga nggak akan menggoncangkan iman kita. Kita akan tahu kalau kita belajar tunduk, itu akan menolong kita justru. Amin.